Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dikenal juga dengan nama gastrointestinal tract atau disingkat dengan GIT, gastrointestinal tract. Nah, sebenarnya dalam sistem pencernaan itu terbagi atas dua bagian yang kita sebut tadi, gastrointestinal tract atau GIT, dan ternyata ada juga yang disebut dengan organ aksesoris. Yang dimaksud dengan organ aksesoris itu misalkan yang pertama ada kelenjar saliva yang ada dalam mulut kita, yang kedua adalah organ hati, liver atau hepar, lalu ada kelenjar empedu dan pankreas. Ini merupakan organ aksesoris atau tambahan yang ada dalam sistem pencernaan. Kelenjar saliva fungsinya adalah untuk mengontrol pH, pelunakan makanan, pembunuhan bakteri, serta pemecahan polisakarida. Sedangkan untuk hati bisa memproduksi empedu dan menyimpan makanan. Kelenjar empedu fungsinya untuk memproduksi garam empedu, dan pankreas itu merupakan organ penting juga untuk salah satunya mensekresikan hormon, yaitu insulin dan glukagon untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Ini merupakan organ-organ aksesoris yang ada dalam sistem pencernaan manusia. Lalu yang dimaksud dengan GIT atau traktus gastrointestinal itu merupakan saluran. Ya, traktus itu berasal dari kata tract. Tract itu artinya saluran atau jalur. Nah, jalur sistem pencernaan itu yang pertama dari atas ke bawah itu terdiri dari mulut untuk melakukan pencernaan mekanikal di gigi dan mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Lalu ada faring, itu saluran udara dan makanan bersama ya, berfungsi untuk penelanan. Lalu ada esofagus, itu sepanjang 20 cm seperti pipa, memindahkan makanan menuju lambung dengan melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan. Lalu ada lambung atau gaster, dan pemecah makanan secara kimia dengan lewat enzim. Lalu ada usus halus untuk mengabsorpsi nutrisi makanan, usus besar untuk penyimpanan sisa makanan dan pembusukan sisa makanan serta mengabsorpsi air. Terakhir adalah rektum sebagai tempat penampungan feses sementara, dan anus merupakan tempat atau saluran terakhir berupa tempat keluar feses menuju proses defekasi. Itu yang disebut dengan traktus gastrointestinal. Nah, kita akan belajar masing-masing dari organ atau penyusun dari traktus ini. Yang pertama kita akan mulai dari mulut. Mulut itu merupakan tempat pertama masuknya makanan dan minuman. Dia melakukan proses pencernaan secara mekanik atau dengan pengunyahan lewat gigi. Lalu ada juga organ lidah di dalamnya, fungsi mengaduk makanan di dalam mulut, membantu membersihkan dan membantu produksi suara, serta itu membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Nah, di dalam mulut itu juga terdapat enzim yang disebut dengan amilase yang berfungsi untuk memecah polisakarida terpendam menjadi molekul karbohidrat yang lebih sederhana. Nah, lalu juga terdapat kelenjar air liur atau saliva yang terdiri dari 3 kelenjar yang disebut dengan parotid, submandibular, serta sublingual. Sublingual ada di bawah rahang, submandibular di bawah rahang, sublingual itu ada di bawah lidah, dan parotid itu terdapat di dekat telinga. Lalu berikutnya kita lanjut ke kerongkongan atau esofagus. Itu merupakan pipa transisi antara mulut dan lambung. Nah, di dalam kerongkongan atau esofagus itu terdapat yang disebut gerakan peristaltik atau meremas makanan. Jadi kerongkongan ini atau esofagus terdiri atas rangkaian otot yang fungsinya untuk melakukan gerakan meremas-remas makanan ini agar dapat terdorong menuju lambung. Nah, di dalam esofagus itu terdapat 2 katup. Yang pertama adalah katup esophageal sphincter. Esophageal sphincter yang upper esophageal sphincter. Namanya upper itu berarti ada di atas. Ini berkenaan dengan faring. Ya, ini merupakan bagian yang berdekatan dengan faring. Lalu yang berikutnya adalah lower esophageal sphincter yang kita sebut dengan cardiac sphincter. Itu yang ada di bagian bawah, ada di sebelah sini.
Fungsinya apa? Untuk membatasi antara esofagus dengan lambung. Oke, setelah dari kerongkongan kita lanjut ke lambung. Lambung itu merupakan tempat pencernaan pertama yang terdiri atas 3 bagian. Jadi kita tahu ya, esofagus tadi bagian atasnya, lalu di bawahnya di sini ada lower esophageal sphincter atau yang disebut dengan cardiac sphincter. Kita kenal juga dengan tadi namanya cardiac sphincter. Nah, fungsinya adalah tadi untuk membatasi antara esofagus dengan lambung. Nah, lambung terdiri dari 3 bagian atau regia. Dari regi atas disebut dengan kardiak, maka namanya ini kardiak. Lalu ada regi tengah fundus dan regi bawah pilus. Di dalam lambung itu mensekresikan beberapa enzim seperti renin, pepsin, dan lipase gastrik. Renin adalah mengubah protein susu menjadi kasein, pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan lipase gastrik memecah lemak menjadi asam lemak. Lalu ada juga asam klorida atau HCl. Di dalam lambung fungsinya apa? Membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam makanan. Dia juga sebagai aktivator atau aktivasi pepsinogen menjadi pepsin. Nah, di dalam lambung itu sebenarnya terdiri atas beberapa macam sel. Ya, beberapa macam sel ini berfungsi untuk menstimulasi proses sekresi dari masing-masing enzim yang ada. Oke, yang pertama ada beberapa tipe sel. Yang pertama disebut adalah mucous neck cell atau MNC. Mucous neck cell ini menghasilkan sekresi mukosa. Nah, mukosanya dihasilkan ketika apa? Ketika adanya iritasi. Ketika adanya iritasi pada dinding lambung. Fungsinya pasti untuk mengisi dinding lambung yang terluka. Lalu yang kedua adalah parietal cell. Fungsinya adalah untuk menghasilkan HCl atau asam klorida. Nah, asam klorida ini distimulasi atau di-trigger oleh beberapa senyawa kimia seperti asetilkolin, gastrin, dan histamin. Lalu berikutnya adalah fungsi dari HCl adalah untuk mengaktifasi pepsinogen dan membunuh bakteri. Lalu parietal cell juga menghasilkan suatu faktor yang disebut dengan faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini berfungsi untuk membantu penyerapan vitamin B12. Oke, kalau berikutnya, tipe sel berikutnya disebut dengan enterochromaffin cell. Ini menghasilkan sekresi berupa histamin. Histamin ini distimulasi oleh asetilkolin dan gastrin. Fungsi histamin adalah untuk menstimulasi HCl. Jadi ini nyambung ya. Lalu histamin berfungsi untuk menstimulasi dari HCl. Lalu berikutnya ada chief cell. Chief cell ini adalah menghasilkan pepsinogen dengan stimulasi asetilkolin dan asam klorida. Fungsinya adalah untuk mencerna protein. Kita sudah bahas ya, pepsinogen itu merupakan bagian dari pepsin yang tidak aktif, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Lalu chief cell juga menghasilkan lipase gastrik yang berfungsi untuk mencerna lemak. Lalu ada D cell, tipe sel D, berfungsi menghasilkan somatostatin dan stimulasi asam lambung, berfungsi apa? Untuk menginhibisi proses dari si asam lambung. Jadi ketika di dalam lambung terjadi proses peningkatan HCl, maka akan disekresikan somatostatin untuk menginhibisi dari produksi asam lambung tersebut. Lalu G cell itu adalah gastrin, produksinya stimulasi dari asetilkolin, berfungsi apa? Untuk menstimulasi HCl. Jadi G cell dan D cell-nya fungsinya berkebalikan. Nah, kalau kita lihat secara struktur tipe sel, ya kita bisa membandingkan ini adalah perbesaran dari lambung. Bisa lihat bahwa di dalamnya ada beberapa macam sel, ada goblet cell, lalu tadi ada parietal, ada chief, ada sel D dan sel G. Oke, itu adalah lambung kita. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam usus halus, merupakan tempat pemisahan antara zat yang akan diabsorpsi dan yang akan dibuang. Jadi dipisahkan di usus halus. Ada 3 bagian dalam usus halus. Pertama ada duodenum atau usus
12 jari, ya, usus 12 jari, kita sebut dengan duodenum. Itu merupakan saluran pertama setelah lambung, berfungsi apa? Sebagai tempat pemecahan molekul makanan terakhir sebelum diabsorpsi. Lalu ada jejunum untuk penyerapan makromolekul seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Memiliki struktur mikrofili untuk memperluas penyerapan. Jadi di dalam jejunum sini nanti ada berbentuk seperti jonjot khusus atau mikrofili. Itu nanti dia akan berfungsi untuk menyerap nutrisi, menyerap air, dan juga menyerap vitamin. Lalu berikutnya ada ileum atau usus penyerapan, itu untuk berfungsi untuk menyerap bagian-bagian yang tidak terserap oleh jejunum. Ya. Nah, di dalam ileum itu juga terdapat ada aksesoris yang disebut dengan Peyer's patch. Nah, di dalam usus halus itu juga terdapat beberapa sel, sama seperti lambung. Jadi ada beberapa macam sel di dalam lambung. Di dalam usus halus juga ada sel seperti enteroendocrine cell, itu berfungsi menghasilkan sekretin, kolesistokinin, dan GIP, atau glucose dependent insulinotropic polypeptide. Serta yang kedua adalah Paneth cell, itu berfungsi untuk sistem pertahanan. Adalah sistem pertahanan atau imunitas. Sistem pertahanan. Lalu yang terakhir adalah usus besar. Ini adalah bagian atau tempat di mana diisi oleh molekul-molekul atau bagian yang tidak terpakai. Zat sisa. Terdiri dari 3 kolon. Ini adalah ascending, lalu ada transverse, dan ada descending kolon. Ada bagian aksesoris, ada cecum. Ini adalah bagian kecil di dalam ascending kolon. Lalu ada katup ileosekal, ya, katup ileosekal sebelah sini. Lalu ada appendix yang kita sebut dengan usus buntu. Nah, usus besar itu juga terhubung dengan rektum. Jadi bagian sini adalah rektum, ya. Ini adalah rektum. Lalu terakhir adalah di anus. Nah, di dalam usus besar itu terjadi proses penyerapan air. Penyerapan air dan pembentukan feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli untuk membusukkan makanan. Oke, sampai situ dulu video kali ini mengenai sistem pencernaan dari traktus atau jalur dari sistem pencernaan itu sendiri. Kita sudah bahas secara lengkap dari mulut sampai ke usus besar. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam video memahami sistem pencernaan. Sampai ketemu di video berikutnya.